Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita terpikir bahwa sesuatu yang selama ini kita anggap sepele, seperti air cucian beras, ternyata menyimpan rahasia besar di balik keseharian kita? Bukan sekedar membilas beras untuk menanak nasi, tapi dalam pandangan sebagian orang zaman dahulu, air cucian beras atau yang biasa disebut banyuleri dalam bahasa Jawa dipercaya memiliki khasiat gaib, sesuatu yang bisa menjadi sarana ikhtiar untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di dalam Islam kita diajarkan untuk tidak bergantung pada benda. Namun ikhtiar itu adalah bagian dari adab seorang hamba. Usaha sambil tetap berserah diri hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dan mari kita lihat bersama 5 khasiat dari air cucian beras dalam dunia spiritual dengan tetap berpijak kepada prinsip iman dan tawakal. Yang pertama, banyuleri dipercaya mampu membantu membuka aura wajah yang tertutup. Ketika aura wajah kita tertutup, kita mungkin merasa berat menjalani hari. Wajah tampak suram, rezeki terasa menjauh, dan bahkan urusan jodoh pun terasa terhambat. Padahal dalam Islam, senyuman, keceriaan, dan penampilan yang bersih termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam tradisi turun-temurun, air cucian beras pertama ini dicampur sedikit bubuk kayu manis lalu dioleskan pada wajah. Bukan untuk syirik, bukan pula untuk mengandalkan benda, tapi sebagai bentuk ikhtiar fisik sambil berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu kemudahan dan keberkahan. Karena dalam Islam, usaha zahir tetap dilakukan sambil batin bersandar penuh kepada Allah. Yang kedua, air cucian beras juga digunakan sebagai sarana ikhtiar penglaris dagangan.
bukan berarti kita percaya pada kesaktian benda, tapi sebagai media doa, karena air cucian beras dipercaya mampu menyerap energi doa yang dibacakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya doa itu adalah senjata orang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim. Caranya sederhana. Ambil air cucian beras pertama, tempatkan di ember, lalu bacakan doa dengan penuh keyakinan. Awali dengan membaca sholawat seperti sholawat tibbil qulub. Kemudian mintalah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Setelah itu percikkan air tersebut di sekitar tempat usaha kita tanpa berlebihan dan tetap menjaga adab. Tentu semua ini harus disertai niat murni dan tidak mengharapkan kekuatan dari air itu sendiri, melainkan semata-mata ikhtiar sambil menggantungkan hati kepada Allah. Ketiga, dahulu kala air cucian beras juga digunakan sebagai salah satu ikhtiar untuk memperoleh keturunan. Ketika seorang pasangan lama belum dikaruniai anak, orang tua kita dahulu menyarankan untuk minum air cucian beras yang pertama. Dalam pandangan medis pun, air cucian beras mengandung banyak vitamin dan mineral. Hanya saja sekarang ini harus lebih berhati-hati. Gunakan beras organik dan air yang bersih. Dalam Islam, berusaha untuk mendapatkan keturunan adalah sesuatu yang mulia. Seperti doa Nabi Zakaria alaihissalam, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik." Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Maka ikhtiar dengan air cucian beras ini bisa menjadi bentuk usaha sambil disertai doa dan keyakinan kepada Allah. Yang keempat, mandi dengan air cucian beras dipercaya dapat menarik keberuntungan. Bukan keberuntungan dalam arti mistik, melainkan dalam arti memperbaiki energi positif dalam diri, semangat, kepercayaan diri, dan doa yang penuh optimisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Caranya, campurkan air cucian beras dengan seember air, lalu gunakan untuk mandi di pagi hari, khususnya saat subuh, saat energi semesta sedang membangkitkan kehidupan baru. Semua ini bukan tentang air itu sendiri, tapi tentang niat kita memperbaiki diri dan bersyukur atas nikmat Allah. Kelima, air cucian beras bisa digunakan sebagai pagar gaib untuk melindungi rumah atau tempat usaha. Caranya, campurkan air cucian beras dengan garam kasar atau daun kelor, lalu percikkan di sekitar rumah atau toko. Dalam Islam, kita memang dianjurkan untuk memohon perlindungan dari Allah. Rasulullah mengajarkan doa, "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya." Hadis riwayat Muslim. Maka pagar spiritual ini tidak boleh disandarkan kepada air semata, melainkan sekedar media untuk mengiringi doa dan memohon perlindungan dari Allah dari segala keburukan yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan jangan lupa,
dalam keadaan suci. Wanita yang sedang haid sebaiknya tidak melakukannya sebagai bentuk menjaga adab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini adalah tentang usaha dan tawakal. Segala ikhtiar yang kita lakukan, sekecil apapun itu, tetap harus dikembalikan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air cucian beras, banyu leri, semua hanyalah sarana, bukan sumber kekuatan. Sumber segala kekuatan hanyalah Allah, Rabb semesta alam. Semoga dengan menjaga niat, memperbanyak doa, memperbaiki diri, serta memperbanyak syukur, kita semua bisa mendapatkan keberkahan, kemudahan, perlindungan, dan rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.